kepada AKBP Ari Darmanto, Kanit maksud saya, tindak pidana perdagangan manusia, langsung dari kantor Bareskrim Polri. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Mbak Widya. Ya, Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ini maaf kita mau mengkonfirmasi begitu, ini langsung menjadi salah satu headline yang juga menjadi perbincangan para netizen mengenai bisnis ginjal terbongkar. Bisa diceritakan pertama kali adakah penyelidikan yang memang atau kan ada laporan-laporan dari masyarakat atau seperti apa? Pertama kali terbongkarnya kasus ini, Pak. Pak Ari? Ya, halo. Ya, silakan Pak Ari. Ya, halo. Yang terakhir nggak terdengar Mbak? Sorry. Ya, pertama kali terungkapnya kasus dari jual bisnis organ atau ginjal ini, Pak Ari, seperti apa? Oh iya, pertama kali kita mendapatkan informasi ini dari masyarakat, bahwa masyarakat memberitahukan kepada kami ada wilayah atau daerah tertentu, dalam hal ini kampung di wilayah Jawa Barat, yang katanya itu ada warga yang sebagian besar tidak memiliki ginjal. Jadi berangkat dari informasi tersebut, kami atas perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan. Kita kirim tim ke wilayah tersebut, kita cari informasi apakah benar informasi yang dari masyarakat mengatakan ada sebuah kampung yang warganya itu ginjalnya itu satu tuh nggak ada. Berangkat dari informasi tersebut, kita melakukan penyelidikan, kita mengumpulkan data dan informasi. Cukup lama juga kita hampir 2 bulan untuk memastikan apakah benar informasi tersebut bahwa masyarakat itu tidak memiliki ginjal. Kenapa kesulitan kami hampir 2 bulan? Karena ini menyangkut dengan salah satu organ tubuh yang posisi objeknya itu tidak bisa terlihat secara langsung. Kita melakukan penelitian dan penyelidikan ini terhadap pada salah satu korban yang bernama IF, yang pada saat itu kita buntuti, dia sering berobat ke sebuah klinik swasta di wilayah Jawa Barat. Setelah kita lakukan pendekatan, untuk apa ke rumah sakit, dengan alasan pertama hanya demam biasa. Namun penyidik tidak percaya begitu saja. Kita telusuri kembali kepada klinik tersebut, kita tanyakan kepada salah satu terapisnya apa yang dikeluhkan oleh orang tersebut untuk datang ke klinik tersebut. Kita dapat informasi dari klinik bahwa yang bersangkutan ternyata memiliki satu ginjal dan sekarang ini menderita sakit-sakitan serta kondisi fisiknya sudah tidak seperti dulu. Berangkat dari situ juga kita langsung melakukan pendekatan kepada korban untuk menjelaskan sejelas-jelasnya apakah benar yang bersangkutan sakit mengalami penurunan daya tahan tubuh, kemudian sering cepat capek dan lain sebagainya. Akhirnya dengan pendekatan kita, korban tersebut mau mengakui bahwa ginjalnya sudah dijual kepada salah satu penerima ginjal melalui seseorang yang dijual dalam arti kata dengan jumlah nilai 75 juta. 75 juta setelah ya kita Pak ya? telusuri, ya Mbak Widya. Namun faktanya Mbak Widya, setelah kita melakukan penyelidikan lebih mendalam, ternyata ginjal tersebut dijual sebesar 300 juta. Jadi proses-proses jual beli sindikat jual beli organ tubuh manusia ini terhadap pendonornya sendiri atau yang pemilik ginjalnya ini hanya diterima 70. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Siani Indriani mengatakan bahwa selain merasa tidak nyaman karena diperlakukan sebagai tersangka, padahal statusnya masih saksi. Dalam pertemuan dengan Komnas HAM tadi, Jessica juga mengeluhkan adanya perlakuan kasar pihak polisi saat mendatangi rumahnya. Ada hal-hal yang dia alami yang membuat dia tidak nyaman. Yang pertama kali adalah ketika dia mau diambil oleh polisi. Jadi dia mengatakan mau dipanggil, tapi 2 kali dilakukan dengan cara yang kasar. Jadi di tengah malam pada hari Sabtu dan Minggu, Sabtu itu dari pihak lain tidak menggunakan seragam polisi, tidak menggunakan surat, sehingga tidak jelas siapa yang dari mana, tidak jelas. Itu yang membuat dia ketakutan,
Dan kemudian dia besoknya juga begitu, ada pihak lain yang bahkan dengan kata-kata yang kasar itu dilontarkan oleh seorang polisi melalui telepon juga kepada keluarganya. Itu membuat dia kemudian dan keluarganya malu karena seluruh tetangganya kemudian menganggap seolah-olah Jessica sudah tersangka pembunuhan, dan itu membuat. Sedangkan pihak Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Jessica Wongso, rekan minum kopi korban, untuk melapor ke Komnas HAM. Polisi yakin tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi selama proses penyelidikan berlangsung. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti menjamin tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik selama Jessica diperiksa terkait kasus tewasnya Mirna. Menurut Krisna, laporan pelanggaran HAM harus ada indikator yang dapat dibuktikan. Krisna menambahkan pihak kepolisian selalu mengakomodir kemauan Jessica selama proses pemeriksaan. Berarti selama ini Diskrimum menjamin tidak ada pelanggaran HAM selama proses? Memang ada pelanggaran HAM. Dari polisi sendiri berarti selama ini Diskrimum menjamin tidak ada pelanggaran HAM selama proses penyelidikan sama penyidikan ya? Kalau dengar di media, pengacaranya menyatakan polisi memperlakukan dengan baik. Pelanggaran HAM itu kan ada indikatornya, ada parameternya. Ya kalau nanti beliau melapor ke Komnas HAM, yang dilaporin siapa? Ya pemirsa, saat ini Badan Narkotika Nasional juga mengungkapkan tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU dari bisnis narkotika dengan menyita aset mencapai 17 miliar rupiah. Petugas membekuk residivis narkoba berinisial GP yang diduga mencuci uang dari hasil penjualan sabu dan ekstasi. Jadi seharusnya tidak layak GP melakukan pencucian uang dari 5 bandar besar. GP ditangkap di kawasan perumahan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. BNN berhasil menyita sejumlah aset senilai 17 miliar rupiah. Aset itu terdiri dari sejumlah uang, tempat usaha, tanah, 12 unit truk, 3 unit mobil, 2 unit alat berat, 2 truk tronton, dan perhiasan. Ironisnya, melalui 5 orang yang kelimanya masih menjalani masa tahanan di sejumlah lapas di Indonesia. BNN sendiri sempat mengalami kesulitan dalam memberantas peredaran narkoba di dalam lapas karena selalu berkendala dengan masalah perizinan. Mereka macam-macam ya, ada yang ratusan juta, ada yang miliar. Oh berarti rata-rata miliaran dong? Ini masih biasa-biasa saja. Nanti sedang kita kembangkan, tidak menurunkan, lanjutkan ya. Terima kasih. Beralih ke informasi Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan organisasi Gavatar tidak hanya terindikasi menyimpang dari ajaran agama yang ada, tetapi juga berpotensi mengancam keutuhan NKRI karena bertujuan mendirikan negara sendiri. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar tak hanya terindikasi membawa ajaran menyimpang, tapi juga berpotensi menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa Indonesia. Dalam rapat kerja dengan DPR Senin, Kapolri menuding Gavatar yang memiliki 4.000 lebih anggota tersebut telah menyusun struktur pemerintahan terselubung yang bertujuan mendirikan sebuah negara. Hal ini terungkap saat menggeledah komputer milik anggota Gavatar. Ada struktur pemerintahan yang terselubung, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada kabak-kabaknya yang ditemukan dari laptop mereka. Kemudian sudah juga akan mendirikan negara juga. Ini tentu ini bukan ancaman yang main-main, tentu ini harus kita tangani dengan serius.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia mengaku sudah menemukan adanya indikasi gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Gavatar juga terindikasi sebagai bentuk baru Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau organisasi yang telah dilarang pemerintah. Dalam waktu dekat, MUI akan segera mengeluarkan fatwa terkait keberadaan Gavatar. Kalau kita lacak dari referensi yang ada sekarang itu ada satu buku yang dikarang oleh saudara Mahpul, ya, Mahpul Muiz Tumanurung, yang sekarang ketua Gavatar, itu mengarang buku itu, mengarang buku kesatuan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani. Jadi pantas dan mudah kita melacak dari sisi itu bahwa mereka adalah memang betul seperti kata kebanyakan orang adalah metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Meskipun Gavatar menarik banyak pengikut karena kerap melakukan aksi sosial dan gerakan kemanusiaan dalam kegiatannya. Mereka juga memprioritaskan berbagai kegiatan dalam bidang pertanian. Di Kalimantan Barat, sekitar 4.000 anggota Gavatar tinggal berkelompok dan bercocok tanam di sejumlah kabupaten untuk menyambung hidup. Namun menurut Kapolri, para anggota Gavatar membentuk komunitas eksklusif dan tidak menyatu dengan masyarakat setempat. Hal ini yang sempat menimbulkan gesekan antara komunitas Gavatar dengan masyarakat setempat. Pemulangan ribuan ex-Gavatar dari sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat ke daerah asal mereka menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk menghindari terjadinya konflik lebih lanjut. Sebelum dipulangkan, para mantan pengikut Gavatar juga sempat diberikan pembekalan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila untuk kembali ke tengah masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Sudah 1 tahun lebih Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjabat posisi Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah prestasi dan beragam kontroversi mewarnai tahun pertama ia menjabat. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kinerja Ahok? Berikut tanggapannya. Sejauh ini saya rasakan cukup baik ya, banyak peningkatan dirasakan di masyarakat, terutama terkait transparansi layanan publik. Dan